Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat media sosial atau di televisi atau di media massa, maka saat ini sangat ramai diberitakan bahwa salah satu kota yang sangat terkenal di Amerika, Los Angeles, itu sedang mengalami kebakaran sangat dahsyat. Mulai tanggal 7 Januari sampai saat ini kebakaran masih berlangsung dan baru sepertiga yang berhasil dipadamkan. Kerugian tentu sangat besar. Puluhan ribu rumah hangus terbakar, puluhan ribu hektar kota dan hutan habis terbakar. Bahkan kalau di total jumlahnya kerugiannya itu hampir mencapai 5.000 triliun, suatu angka yang sangat besar. Hadirin, entah kebetulan ataukah memang ini benar-benar ketentuan dan azab dari Allah, bahwa 2 hari sebelum kebakaran itu terjadi ada 2 peristiwa yang sangat menentang kekuasaan Allah. Yang pertama adalah pidato dari Donald Trump, presiden terpilih Amerika. 2 hari sebelum kebakaran dia pidato bahwa jika tawanan Israel yang ditawan oleh Palestina tidak dibebaskan, maka Palestina akan dia jadikan neraka. Kemudian peristiwa yang kedua, ada artis Hollywood yang sangat terkenal, yaitu Nikki Glaser. Ketika dia menjadi pembicara atau jadi pembuka acara, jadi MC di acara Golden yang sangat terkenal itu, acara artis internasional yang sangat terkenal, dia mengatakan bahwa kalau tersebut kalau digunakan jadi Nikki Glaser ini dia dalam gurauannya itu, gurauannya tentang di acara itu, dia mengatakan bahwa
Los Angeles adalah kota yang tidak bertuhan, artinya tidak mempercayai Tuhan, dan semua pengunjung saat itu, tamu-tamu yang hadir, undangan yang hadir, semua tertawa seakan-akan meremehkan Tuhan. Dua peristiwa ini hadirin, 2 hari setelah 2 peristiwa ini kemudian kebakaran itu terjadi. Hadirin, kalau kita lihat di sejarah yang sudah terjadi, maka sering banget ketika ada orang yang sangat berkuasa atau pribadi yang merasa dirinya hebat lalu menantang kekuasaan Allah, biasanya kemudian dibalas langsung dengan Allah. Nabi atau Fir'aun pada masa Nabi Musa, ketika dia sombong mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, ketika dia setelah mengucapkan itu, Allah kemudian memberi peringatan dengan menenggelamkan dia dan bala tentaranya di lautan. Ketika Nabi Ibrahim dakwah kepada Raja Namrud yang terkenal sombong, dia mengaku Tuhan di masyarakatnya. Kemudian ketika dia sudah mengucapkan dirinya sebagai Tuhan yang perlu disembah, maka saat itulah kemudian Allah memberikan azab. Namrud kemudian dimasuki lalat, dimasuki nyamuk di hidungnya, kemudian nyamuk itu bersarang di hidungnya hingga dia meninggal dunia. Ya, memang begitulah. Bahkan yang terbaru, ada seorang non-muslim, dia mengatakan, Dewi Bulan namanya, dia disebut terkenal Dewi Bulan. Dia menantang Tuhan, kalau Tuhan Allah itu ada, beri saya azab, kasih saya penyakit dalam 1 bulan, kasih saya penyakit yang itu saya tidak bisa sembuh. Hadirin, Dewi Bulan sekarang kita lihat di YouTube sangat tragis, dia kena penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Jadi itulah hadirin gambaran, ketika orang itu sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya besar, maka muncul dalam omongannya menantang Tuhan. Bahkan ketika kaumnya Nabi Hud bernama kaum Ad, dia menantang, qalu man asyaddu minna quwwah, adakah orang yang lebih kuat daripada kami? Kata kaum Nabi Hud yang bernama kaum Ad, adakah orang yang lebih hebat daripada kami? Ketika dia sudah mengucapkan seperti itu, Allah kemudian memberi azabnya dengan mengirimkan angin yang sangat kencang sehingga seluruh kaum Ad meninggal dunia kecuali Nabi Hud dan kaumnya yang beriman. Itulah hadirin gambaran bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat tidak senang dengan orang yang membanggakan diri, orang yang sombong di hadapan Allah. Apalagi kesombongan itu kemudian diutarakan, diomongkan, itu jauh lebih tidak disukai oleh Allah. Dan biasanya orang yang sombong apalagi kemudian diungkapkan, itu biasanya kemudian dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi, orang yang memiliki kesombongan maka dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa kesombongan, walaupun itu hanya sebesar biji sawi sangat kecil. Jadi hadirin, orang yang sombong itu biasanya merasa dirinya hebat. Mungkin kehebatannya itu dia dapat karena harta kekayaannya, mungkin dia merasa hebat itu karena kepintarannya, mungkin merasa hebat karena kepintarannya, kegantengannya, atau lain sebagainya. Sehingga dia itu karena merasa hebatnya itu, dia kadang-kadang kemudian meremehkan orang dan tidak menerima kebenaran.
Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda bahwa tanda orang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Aku qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa sallallahu ala khairil wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang nomor 2 ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semua, mudah-mudahan mari kita introspeksi diri, menjaga diri, berusaha sekuat diri untuk berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati, tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, tidak merasa sombong di hadapan Allah. Berusaha sekuat tenaga untuk menghargai orang lain, untuk merasa bahwa di atas kita ada Allah yang selalu mengawasi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.